Alur peristiwa bahasa menurut Brooks di dalam tarigan, yaitu yang pertama, pada awalnya pembicara tentu saja. Pada kegiatan praucap, pembicara harus memahami apa yang akan dia bicarakan. Ya, pada kegiatan praucap itu, pemahaman pembicara terhadap topik atau bahasan pembicaraannya itu harus memadai. Kemudian setelah itu ada peristiwa encoding atau penyandian. Jadi apa yang dipahami oleh pembicara, kemudian dia encoding menjadi bahasa tertentu, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, gitu, untuk menyampaikan pemahaman-pemahaman yang sebelumnya dia kuasai di dalam benaknya. Kemudian selanjutnya pengucapan fonasi, benar-benar apa yang kita atau pembicara produksi untuk menyampaikan bahasan dari pembicaraannya. Kemudian setelah itu ya tentu saja transisi ketika pembicara berbicara dengan tahapan tadi, praucap, encoding, pengucapan. Nah, penyimak atau pendengar tentu saja hal yang pertama dia lakukan adalah audisi atau mendengarkan tahapan pendengaran untuk menyimak atau mendengarkan apa yang dibicarakan oleh pembicara. Setelah itu baru tahap pembacaan sandi atau decoding. Begitu. Jadi bahasa apa yang dia gunakan, tentu saja penyimak akan mendekodingnya. Oh iya, bahasa Sunda, bahasa Jawa, atau mungkin terjadi peristiwa alih kode, campur kode, dan tentu saja setelah decoding ada peristiwa pacam gitu ya, baca ucap. Penyimak di sini akan melakukan kegiatan atau tahapan memahami apa maksud dari ucapan pembicara. Jadi alur peristiwa bahasa menurut Brooks itu, jadi pembicara melakukan tahapan pemahaman, penyandian, kemudian fonasi. Ya penyimak sebaliknya, dia melakukan tahapan pendengaran dulu, decoding, baru penyimak akan memahami maksud dari pembicaraan tersebut. Tujuan berbicara secara umum ya tentu saja adalah untuk berkomunikasi. Jadi pembicara berkomunikasi untuk menyampaikan ide, wawasan, pengetahuan, atau hal-hal lainnya kepada pendengarnya. Nah, menurut Tarigan, tujuan berbicara itu ada 5, yaitu yang pertama menghibur. Nah, tentu saja bila kita berbicara dengan tujuan untuk menghibur, biasanya kita berbicara dengan menimbulkan suasana gembira bagi para pendengar kita. Dan biasanya hal-hal yang dipaparkan dalam pembicaraan tersebut bisa berupa kisah-kisah jenaka atau humor, kisah petualangan, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu menginformasikan atau memberikan informasi. Nah, biasanya tujuan berbicara yang ini kita menjelaskan suatu proses atau kita menguraikan, menafsirkan atau menginterpretasikan sesuatu, atau kita bisa menyebarkan atau menanamkan pengetahuan tertentu kepada pembicara kita. Yang ketiga adalah menstimulasi. Jadi ketika kita berbicara, apa yang kita bicarakan bisa memberikan atau menjadi stimulan bagi para pendengar kita
untuk melakukan sesuatu atau meyakini sesuatu misalnya. Nah, kalau yang tujuan selanjutnya yaitu meyakinkan. Nah, untuk tujuan meyakinkan ini tentu saja ini lebih fokus pada kegiatan untuk meyakinkan orang lain terhadap sesuatu. Misalnya ketika kita berbicara, kalau tujuan kita untuk meyakinkan, tentu saja kita harus berusaha membuat orang yakin apakah sesuatu itu benar atau tidak, bisa dilakukan atau tidak, gitu, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu menggerakkan. Untuk tujuan yang ini, biasanya ketika pembicara berbicara, kalau memang tujuannya menggerakkan, pembicara ini akan memaparkan sesuatu yang bisa membuat para pendengarnya untuk melakukan aksi. Nah, tentu saja aksi itu ya berkaitan dengan apa yang dibicarakan oleh pembicara. Misalnya melakukan sesuatu, begitu ya. Biasanya aksi itu untuk melakukan sesuatu dan lain sebagainya. Gitu. Itu saja mengenai tujuan berbicara menurut Tarigan.